비 내리던 밤 나디간 그곳 붉게 물든 피아노 날카로운 비명 악몽 같은 기억 나는 절대 미치지 않았다. Hai para maniak film, balik lagi sama gue di channel Up Media. Konten kali ini gue akan rekap alur cerita film Forgotten. Forgotten merupakan film bergenre misteri thriller asal Korea Selatan. Film ini perdana tayang pada 2017 dan digarap oleh sutradara serta penulis skenario Jang Hang Jun. Film ini juga diperankan oleh aktor pemenang Baeksang Award yaitu Kang Han-neol sebagai pemeran utama dan berpasangan dengan aktor Kim Moo-yeol. Penasaran seperti apa filmnya? Sebelum kita masuk ke alur cerita, tolong di subscribe dulu ya teman-teman, biar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, yuk mari menuju ke alur cerita. Berawal dari seorang laki-laki bernama Jin Seok yang terbangun dari tidur saat sedang pergi untuk pindah rumah. Sesampainya di tujuan, Jin Suk melongo terpana dengan rumah barunya yang tampak tidak asing baginya. Di sisi lain, kakaknya yang bernama Yu Seok merupakan seorang kakak yang serba bisa, pinter, berprestasi, dan humoris. Pokoknya kakaknya ini orang yang sangat diandalkan di keluarganya Jin Suk. Saat mereka sedang paciweh beberes rumah, Jin Seok tiba-tiba menengok ke salah satu pintu kamar yang tertutup rapat dengan rasa penasaran. Dia nanya ke kakaknya, katanya kamar itu isinya koper-koper dari pemilik rumah sebelumnya yang belum dipindahkan. Jadi untuk sementara jangan dulu dibuka. Jin Suk kaget mendengar ada suara hentakan dari atas saat sedang makan bersama. Lagi-lagi Jin Suk mendengar suara hentakan yang sama saat sedang anteng dengerin musik sebelum tidur. Karena penasaran, Jin Suk keluar kamar, menghampiri ruangan yang sebenarnya tidak boleh dimasuki itu. Keburu dikagetin kakaknya. Melihat kakaknya yang dihajar preman, Jin Suk langsung mengejar, tapi karena nggak kesampaian, akhirnya dia ngapalin plat nomor mobilnya. Balik ke rumah sendirian dan ngasih tahu ke orang tuanya kalau kakaknya diculik. Lagi enak tidur, Jin Suk dikagetkan lagi dengan suara hentakan di balik pintu kamarnya yang perlahan mulai terbuka dan tiba-tiba Jin Suk langsung menutup diri di balik selimut. Sosok itu terdengar melangkah ke arah Jin Suk. Sambil mendorong pintu perlahan, ternyata pintu itu udah ditutup lagi. Kagetnya ternyata Jin Suk ngimpi guys. Keesokannya datanglah beberapa polisi untuk dimintai keterangan terkait penculikan kakaknya. Selain itu, Jin Suk juga diberitahu jika mengkonsumsi obat-obatan untuk mengobati penyakit yang membuatnya sering berhalusinasi. Polisi menduga kemungkinan efek obat-obatan yang dikonsumsinya, namun Jin Suk membantah jika kejadian yang dialaminya adalah fakta. Keesokan harinya, seperti biasa, Jin Suk meminum obat, tapi tiba-tiba jatuh ke kolong lemari karena dikagetin kakaknya. Alhasil obatnya nggak jadi diminum deh. Saat sedang sarapan bareng kakaknya, Jin Suk pun menceritakan beberapa kejadian aneh yang dialaminya. Namun kakaknya membantah kemungkinan itu hanya mimpi. Tapi tetap saja Jin Suk tetap merasa aneh saat kakaknya hendak berangkat, kaki pincangnya ganti posisi yang harusnya pincang kiri tapi malah pincang kanan. Saat malam Jin Suk ketiduran di meja belajar dan kakaknya terlihat ingin membunuh Jin Suk menggunakan pensil tapi patah dan jatuh. Akhirnya nggak jadi. Hal itu diketahui oleh Jin Suk saat kembali terbangun tanpa sepengetahuan kakaknya. Karena kecurigaan Jin Suk semakin tinggi, akhirnya Jin Suk terpaksa membuntuti kakaknya saat pergi keluar di malam hari. Ternyata kakaknya menemui para polisi yang pernah mengunjungi rumah Jin Suk saat ditanyai keterangan mengenai penculikan kakaknya. Karena ketahuan oleh komplotan kakaknya, Jin Suk melarikan diri dari kejaran mereka dan akhirnya selamat. Namun Jin Suk ditemukan oleh kakaknya dan kemudian membiusnya. Keesokannya Jin Suk terbangun dengan kaget
atas kejadian yang dialaminya semalam. Jin Suk marah-marah kepada kakaknya, namun lagi-lagi kakaknya tetap membantah jika itu tidak nyata dan hanyalah sebuah halusinasi akibat Jin Suk tidak meminum obat di pagi hari tadi. Namun patahan pensil yang dialami Jin Suk memang fakta. Dan ketika kakaknya menyebutkan taksi yang ditumpangi Jin Suk, dia merasa janggal karena merasa memang tidak menumpangi taksi. Dari situ Jin Suk semakin curiga akan keanehan kakaknya. Karena kecurigaan yang dirasakan oleh Jin Suk semakin bertambah, dia melaporkan semuanya kepada ibunya, yang justru ibunya malah menelpon seseorang untuk melaporkan semua perkataan Jin Suk jika kebohongannya sudah terbongkar oleh Jin Suk. Karena pembicaraan ibunya dengan si penelpon ketahuan oleh Jin Suk, kemudian Jin Suk langsung lari terbirit-birit agar tidak ketahuan oleh ibunya. Namun tetap saja kecerobohan Jin Suk diketahui oleh ibunya. Ibunya kemudian meminta suaminya untuk kembali ke rumah karena Jin Suk sudah mengetahui semua kebohongan dari semua ini. Saat Jin Suk hendak pergi kabur, tiba-tiba ayahnya sudah ada berdiri di depan rumahnya. Jin Suk kemudian lari kabur dan dikejar oleh suruhan orang tuanya, namun terselamatkan dengan kedatangan mobil polisi yang hampir menabrak Jin Suk. Di kantor polisi, Jin Suk kemudian menjelaskan bahwa dirinya selama ini telah dibohongi oleh keluarganya yang telah berpura-pura menjadi keluarganya dengan catatan bahwa dirinya telah dikurung oleh keluarganya. Ketika polisi menanyakan identitas Jin Suk, dirinya mengatakan bahwa usianya 21 tahun, namun di KTP-nya dia berusia 41 tahun. Jin Suk merasa jika hidupnya masih di tahun 1997, namun yang sebenarnya saat ini adalah di tahun 2017. Atas beberapa kejanggalan yang dialami oleh Jin Suk, dia mencoba kembali datang ke rumahnya dan membuka pintu ruangan yang seharusnya tidak boleh dibuka. Malah melihat adanya sebuah kejadian yang mengingatkan masa lalu, yaitu peristiwa pembunuhan dari seorang ibu dan anaknya. Karena semuanya telah terbongkar satu persatu, kembali ke masa lalu. Oke, flashback. Kasus pembunuhan seorang ibu dan anak yang hingga saat ini belum ditemukan. Para detektif mengumpulkan beberapa tenaga profesional. Kakaknya yang merupakan seorang detektif, ayahnya tukang hipnotis di kepolisian yang mengubah pikiran Jin Suk menjadi Jin Suk yang hidup 20 tahun ke belakang. Karena itulah Jin Suk menyebut jika dirinya berusia 21 tahun, padahal 41 tahun. Sedangkan ibunya hanya acting untuk berperan sebagai ibunya. Ketiga orang ini berperan sebagai keluarganya Jin Suk dengan mengawali kisahnya saat mengendarai mobil bersama untuk pindah rumah. Akibat keputusasaan Jin Suk, dia dihampiri oleh seorang dokter yang merawat kakaknya untuk segera menyuruhnya operasi. Namun, karena Jin Suk terkendala ekonomi, dia tidak punya pilihan lain saat dia menerima pesan bahwa jika dia menerima imbalan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, maka dia akan menerima sejumlah uang untuk biaya operasi kakaknya. Singkat cerita, Jin Suk menyetujuinya dan langsung mendatangi sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang ibu dan dua anak yang berada di distrik Jongno, Changsin-dong. Dia disuruh untuk hanya menghabisi ibunya saja. Namun karena di luar dugaan, anak pertamanya yang langsung berteriak itu dikejar oleh Jin Suk dan menyuruhnya untuk jangan berteriak. Karena ketidaksengajaan Jin Suk, akhirnya anak pertamanya terlebih dahulu meninggal. Dan kemudian disusul ibunya yang juga ikut meninggal ditusuk oleh Jin Suk. Ketika Jin Suk turun, tiba-tiba seorang anak kecil terbangun dan memanggilnya. Dia menanyakan ibunya kemana. Tapi Jin Suk meminta anak tersebut untuk kembali ke kamar dengan menghitung angka 1 sampai 100 sebanyak 10 kali. Saat hendak pergi, Jin Suk melihat pajangan foto keluarga di rumah ini dan ternyata mereka adalah anggota keluarga dari si dokter yang merawat kakaknya di rumah sakit. Dokter tiba-tiba menerima telepon dari anaknya jika ibunya dan kakaknya meninggal. Namun tiba-tiba Jin Suk datang menghampiri dokter dan menanyakan alasan kenapa berbuat seperti itu. Dokter yang sama putus asanya juga membutuhkan premi asuransi atas kematian istrinya. Karena itulah dia tega menyuruh Jin Suk untuk membunuh istrinya agar mendapatkan keuntungan baginya. Saat mereka terlibat perkelahian,
Dokter langsung meninggal terjatuh dari atas gedung. Ketika Jin Suk sedang dirawat di rumah sakit, seorang detektif menghampirinya untuk menanyakan alasan kenapa harus membunuh keluarga tersebut. Yang ternyata detektif tersebut adalah seorang anak kecil dari korban pembunuhan di distrik Jongno. Dengan keputusasaannya, dia menanyakan apakah kejadian itu atas instruksi ayahnya atau bukan. Namun Jin Suk mengakui diri jika itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Tapi detektif tidak percaya dengan pengakuan Jin Suk karena dia mengetahui jika ayahnya telah mendaftarkan asuransi ibunya tepat sebelum kematian ibunya terjadi. Mengetahui fakta tersebut, endingnya seorang detektif bunuh diri dengan melompat dari jendela rumah sakit. Dan Jin Suk yang merasa bersalah atas perbuatan di masa lalunya menyuntikkan dirinya sendiri yang sudah disiapkan oleh detektif. Oke, sekian alur cerita dari film Forgotten ini. Gimana guys? Pusing gak? Plot twist sekali bukan? Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Subscribe gratis kok. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. See you.